Para sahabat mereka jago-jago syair ya akhi. Tapi tak pernah kita mendengar mereka melantunkan atau membuat ya syair-syair untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya tidak tahu ya. Karena tidak tahu akhirnya ya sok tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Lagi-lagi Ustadz Badrus Salam LC Al-Wahabi ya. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh mengarang-arang sholawat itu. Kenapa? Karena para sahabat itu tidak pernah mengarang-arang sholawat untuk Kanjeng Nabi. Padahal para sahabat itu adalah orang Arab, ngerti bahasa Arab. Bahkan sebagian dari sahabat itu adalah seorang penyair. Tetapi tidak ada dari para sahabat itu yang mengarang-arang sholawat. Bahkan semasa Rasul, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepada Rasulullah. Ya, jadi tidak ada sahabat itu mengarang-arang sholawat, tetapi bertanya kepada Rasulullah bagaimana sholawat yang benar. Lah itulah sholawat yang seharusnya kita baca, tidak perlu mengarang-arang. Ya, lah ungkapan Ustadz Badrus Salam ini dalam rangka ya membantah apa yang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Indonesia lakukan ya. Karena banyak sekali sholawat yang beredar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sholawat yang dikarang atau disusun oleh para ulama ya. Semisal sholawat Nariyah, sholawat Fatih, sholawat Tibbil Qulub itu dan lain-lain ya. Jadi Ustadz Badrus Salam bermaksud untuk menyalahkan itu ya. Ya, jadi maksudnya ya sholawat yang biasa kita baca itu disalah-salahkan oleh beliau. Karena itu sholawat karangan. Sholawat karangan itu tidak boleh, tidak ada ya. Karena sahabat itu tidak pernah mengarang. Sahabat itu hanya bersholawat dengan sholawat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ya. Kita tanggapi nanti, tapi kita simak dulu videonya. Ya Rasulullah, qad arafna salam alaik, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana wahai Rasulullah kami bersalawat kepada engkau? Subhanallah, antum tahu kan ya, para sahabat itu orang yang paling fasih bahasa Arab. Mereka mampu ya untuk merangkai syair-syair yang indah dalam rangka bersalawat kepada Rasulullah. Tapi mereka tidak berani. Siapa sih yang tidak kenal dengan Zaid bin Thabit, seorang penyair Arab yang sangat terkenal? Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Rawaha yang seorang penyair yang sangat indah? Ya, para sahabat mereka jago-jago syair ya akhi. Tapi tak pernah kita mendengar mereka melantunkan atau membuat ya syair-syair untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mereka datang kepada Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah dan berkata, ya kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Lalu bagaimana kami bersalawat? Itu menunjukkan bahwa ya lafaz salawat tidak boleh kita membuat-buat sendiri. Itu menunjukkan hendaknya kita bersalawat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pernahkah Anda mendengar Umar bin Khattab membuat salawat sendiri namanya salawat Umariyah? Atau Uthman bin Affan membuat salawat sendiri namanya salawat Uthmaniyah? Atau Zaid bin Thabit seorang penyair terkenal membuat salawat sendiri namanya salawat Zaidiyah? Tidak pernah kita mendengar hal itu ya. Seperti biasa Ustadz Badrus Salam LC ini memang sok tahu ya. Sok tahu, tidak tahu tapi bilang tidak ada. Itu kan sudah biasa kalau Ustadz Wahabi itu. Semua yang tidak mereka sukai, yang tidak mereka kehendaki, mereka bilang tidak ada dalilnya. Padahal ya tidak tahu ya. Karena tidak tahu akhirnya ya sok tahu ya. Padahal ya sholawat itu
sahabat itu ada yang menyusun redaksi sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Semisal sahabat Ibnu Abbas ya. Sahabat Ibnu Abbas itu punya susunan sholawat, punya redaksi sholawat sendiri yang disusun oleh Ibnu Abbas. Sahabat itu ya. Jadi tidak benar kalau misalkan tidak ada sahabat yang punya redaksi sholawat. Ada, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Ini juga menjadi dalil bahwasanya mengarang sholawat sendiri, menyusun sholawat sendiri itu boleh. Tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Sholawat yang dulu diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat itu adalah sholawat ketika sholat yang dibaca ketika tasyahud. Ya, jadi yang diajarkan Nabi itu sholawat yang dibaca ketika kita itu sholat ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir. Lah itu yang diajarkan. Sedangkan di luar sholat ya kita bebas-bebas saja. Seperti sahabat Ibnu Mas'ud itu, yang beliau punya sholawat karangan sendiri. Ya. Kemudian ada juga generasi salaf, yaitu Imam Syafi'i. Ya, dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i itu punya redaksi sholawat sendiri. Ya, jadi Imam Syafi'i itu punya redaksi sholawatnya sendiri yang beliau tulis di dalam kitab Ar-Risalah ya. Jadi dua ini sudah cukup saya pikir sebagai dalil bahwa menyusun sholawat, mengarang sholawat untuk Kanjeng Nabi itu hukumnya boleh, sangat boleh, begitu ya. Bahkan, nah ini sebagai dalil hari ini, bahkan bin Bas itu punya redaksi sholawat juga, redaksi sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya, kita lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala 'abdihi wa rasulih wa khalilih wa aminihi ala wahyih. Nabiyyina wa imamina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa salaka sabilahu wa tada bi hudahu ila yaumiddin. Selain bin Bas itu juga ada siapa yang panjang jenggotnya itu, Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya. Itu juga punya redaksi sholawat sendiri. Ya, tidak percaya? Ini kita lihat. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Jadi kita apa ya sebenarnya kalau melihat fatwa-fatwa sebagian Ustadz Wahabi itu memang sudah biasa bertentangan dengan perilaku atau fatwa dari Ustadz Wahabi yang lain. Itu sudah biasa. Kenapa ya? Karena memang mereka itu pertama ya tidak kompak, ya kedua ya mereka itu berbicara dengan pendapatnya pribadi ya. Tidak berbicara berdasarkan ilmu ya, tapi berbicara berdasar pendapatnya pribadi. Tidak berdasar kepada pemahaman ulama misalkan, tidak ya. Sehingga hasilnya itu ya mengada-ngada. Coba kembali ke kitab-kitab ulama, kembali ke pendapat-pendapat ulama ya. Maka tidak akan seperti itu Ustadz Badrus Salam itu ya. Jadi ayolah Ustadz Badrus Salam itu bilangin, suruh banyak baca, suruh banyak belajar gitu ya. Minimal ya tidak saling bentrok dengan sesama Ustadz Wahabi. Karena beliau sendiri bilang tidak boleh mengarang-arang sholawat, sedangkan bin Bas dan Syafiq Riza Basalamah ya mereka berdua mengarang-arang juga. Begitu ya. Ya, semoga dipahami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.